وبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرتي وأحوال من ياتي وأحوال من مضى
الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل والبيان على لسان رسوله خير هاد وخير دليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه والمتابعين لهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasan bagaimana Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali. Dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Merenungi dan memahami bagi Al-Quran yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Allah memfirmankan kepada kita, Allah menyebutkan walau annahum, dan jikalau annahum, bahwasanya mereka, ai al-yahud, orang-orang Yahudi, amanu, mereka itu beriman, bin Nabi, dengan Nabi Muhammad SAW, wal Quran, dan juga beriman dengan Al-Quran, wattaqau, dan mereka itu juga bertakwa. Atau maksud dengan artian takwa itu apa? Berhindar daripada. Wattaqau, dan mereka itu apa? Ittaqau artinya bertakwa itu, takwa itu artinya kan berhindar. Wattaqau, dan mereka itu berhindar. Berhindar daripada apa? Ai iqaballah, menghindar mereka itu akan, atau berhindar mereka itu daripada siksaan Allah. Bagaimana caranya mereka itu menghindari siksaan Allah? Bitarki ma'asih, dengan meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah. Itu cara menghindari daripada iqabnya Allah, cara menghindari daripada siksaan Allah dengan meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah. Yang mana itu di antara kemaksiatannya itu kasihri, seperti sihir. Yang mana ayat yang sebelumnya kan kita membahas kemarin masalah sihir, yang mana Allah menyebutkan bahwasanya sihir itu adalah sesuatu yang memudaratkan dan tidak ada manfaatnya. Dan barang siapa yang dia itu memilih akan sihir, dia lebih mementingkan sihir dibandingkan kitabullah daripada Al-Quran dan kitab-kitab Allah yang lain, maka tidak ada bagi ini orang yang lebih mengedepankan sihir dibandingkan kitabullah, gak ada baginya bahagian daripada surga. Jadi sekarang masih sedikit ada berkaitan dengan pembahasan kemarin. Jadi orang-orang yang beriman dengan Nabi, beriman dengan Al-Quran, dan mereka itu menghindari diri mereka daripada azab Allah dengan cara meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah, seperti misalnya sihir. Nah, wajawabu lau, dan jawab lau, kan tadi ada lau dan jikalau. Nah, itu jawabnya ternyata kata beliau mahdzufun, dibuang. Mahdzuf. Ai apa makna apa yang dimaksud di sini? Ai la usibu. Ini sekarang jawab syaratnya. Walau annahum amanu wattaqau, enggak ada jawab syaratnya. Jawab syaratnya itu mahdzuf, dibuang. Artinya jikalau bahwasanya mereka itu amanu, beriman dan bertakwa, menghindari daripada kemaksiatan Allah, la usibu, niscaya mereka itu akan diberikan pahala. Ini sekarang apa? Jawab syarat bagi lau annahum. Nah, dalla alaihi, menunjukkan alaihi atasnya ini jawab syarat. Kita mengatakan jawab syaratnya apa? La usibu. Ini bagaimana, dari mana kita tahu? Itu diambil daripada kata-kata setelahnya. Dalla alaihi menunjukkan atasnya la mathubatun, kalimat la mathubah. Yang mana itu kan sekarang apa? La mathubatun. Apa? Sumpah bermula pahala. La mathubatun, sumpah bermula pahala. Mathubah dengan mana ai sawab, pahala. Wa huwa, dan ia kata-kata mathubah mubtadaun, sekarang adalah itu mubtada. Jadi kita artikan kan tadi apa? Sumpah bermula. Walam, dan lam di situ apa? Fihi, wallamu fihi, dan bermula lam fihi padanya kata-kata la mathubah. Itu gunanya lil qasam, untuk sumpah. Nah, sekarang sebenarnya ini kata-kata la mathubah ini bukan jawab lau annahum, bukan jawab lau, tapi ini menunjukkan kepada kita apa jawabnya lau. Jawabnya lau adalah la usibu, itu diambil daripada kata-kata la mathubah. Kita bisa pahami jawabnya lau adalah la usibu, itu kita pahami daripada kata-kata setelahnya la mathubatun min indillah. Sumpah bermula pahala min indillah, dari sisi Allah, khairun, itu lebih baik. Jadi jikalau bahwasanya mereka itu beriman dan bertakwa,
maka la'uthibu, maka itu akan diberikan pahala. Sumpah bermula pahala dari sisi Allah khairun, yaitu lebih baik. Ini sekarang khairun khabaruhu menjadi khabarnya mubtada, matsubah mubtada, khairun khabar mubtada. Jadi itu kata Allah apa? Khairun, lebih baik daripada apa? Khairun mimma syarau bihi anfusahum. Lebih baik mimma daripada sesuatu syarau yang menjual mereka itu, bihi dengan itu sesuatu, anfusahum akan bahagian diri mereka daripada akhirat. Anfusahum akan bahagian diri mereka daripada akhirat. Ini kita ambil daripada ayat yang sebelumnya, memang sudah kan kita pernah tafsirkan ini. Jadi mereka sekarang kata Allah Subhanahu wa taala kan apa? Seandainya mereka itu beriman, bertakwa, mereka itu akan diberikan pahala, dan pahala di sisi Allah itu lebih baik dibandingkan apa yang mereka itu jual sekarang. Mereka itu menjual keimanan, menjual apa? Bahagian mereka yang akhir, yang sifatnya akhirat, untuk mendapatkan yang namanya sihir. Yang mana sihir mungkin mereka itu nanti akan mendapatkan uang daripada orang-orang yang meminta sihir kepada mereka, bahagian sedikit daripada dunia. Ya kan? Tapi ternyata mereka itu menjual sesuatu yang lebih baik, yaitu adalah bahagian akhiratnya mereka. Syarau bihi anfusahum. La matsubatun min indillahi khairun. Sungguh pahala sumpah bermula pahala min indillah dari sisi Allah khairun, lebih baik. Artinya apa? Lebih baik daripada apa yang mereka itu jual, bihi dengannya, anfusahum akan bahagian diri mereka daripada akhirat. Lau kanu ya'lamun, jikalau kanu adalah mereka itu ya'lamun mengetahui, annahu bahwasanya itu pahala tadi, khairun yaitu lebih baik. Jikalau mereka itu tahu bahwasanya itu pahala tadi lebih baik, lama asaruhu alaih, niscaya sungguh tidaklah asaruh mengutamakan mereka itu akannya sihir, atau akannya dunia, karena kan sebenarnya mereka itu mengambil sihir, mempelajari sihir untuk mendapatkan dunia. Nah, jikalau mereka itu mengetahui bahwasanya ini pahala lebih baik dibandingkan apa yang mereka dapatkan daripada dunia, lama asaruh, niscaya sungguh tidaklah asaruh mengutamakan mereka itu akannya sihir atau akannya dunia, alaihi atasnya pahala. Tapi mereka enggak tahu. Jikalau kata Allah, jikalau mereka itu ya'lamun mengetahui. Kalau mengetahui enggak akan mengutamakan itu dibandingkan yang namanya pahala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, janganlah kalian itu mengatakan, artinya apa? Lin nabi, bagi nabi. Ra'ina, kata-kata apa? Kalimat ra'ina. Itu dulu apa? Para sahabat dulunya mengatakan kepada Nabi ra'ina. Artinya apa? Perhatikan kami wahai Rasulullah. Kan kata-katanya itu kan bagus. Sebenarnya kan apa? Kata-kata ra'ina, pelihara kami, jaga kami, perhatikan kami, ini kan kata-kata bagus. Tapi kata Allah jangan katakan kata-kata ra'ina. Ada alasannya nanti. Ini kata-kata ra'ina, kan ra'i itu kan fi'ilnya kan ra'i, na maf'ul bih, ya kan? Ra'i jagalah olehmu, na akan kami. Nah, kata Allah jangan katakan ra'ina ini, sudah jangan dikatakan. Ini ra'ina itu amr, kan ra'i fi'il amr. Minal mura'ah diambil daripada kata-kata mura'ah. Mura'ah kan artinya apa? Penjagaan. Jadi apa? Jagalah, ra'ina jagalah olehmu akan kami, perhatikan akan kami. Minal mura'ah daripada kata-kata mura'ah artinya apa? Penjagaan, pemerhatian. Wa kanu, dan adalah mereka para sahabat, yaquluna mengatakan lahu bagi Nabi, zalika akan yang demikian itu kata-kata ra'ina, perhatikan kami, pedulikan kami. Nah, wahia dan ia kata-kata ra'ina, wahia dan ia kata-kata ra'ina bilughatil yahud, dengan bahasa Yahudi. Itu ternyata bukan maknanya beda. Ini kata-kata ra'ina dengan bahasa Yahudi adalah sabun, adalah sebuah sumpahan, sebuah celaan. Sab adalah sebuah sumpahan.
Minar ru'unah itu diambil daripada kata-kata ru'unah, artinya apa? Ru'unah itu apa? Kebodohan. Apa atau kita artikan apa? Keteledoran. Ru'unah apa? Kebodohan atau keteledoran. Jadi ketika orang-orang Yahudi mereka itu dengar para sahabat mengatakan kepada Nabi ra'ina. Kan para sahabat mengatakan kepada Nabi ra'ina artinya perhatikan kami. Kan bagus kata-katanya kan? Pedulikan kami. Tapi ternyata ini dari segi bahasa lain, kalau dari bahasa Yahudi, kata-kata ra'ina ini adalah sebuah sumpahan. Seakan-akan mengatakan orang ini bodoh, orang ini adalah orang yang teledor. Ketika orang Yahudi mendengar para sahabat mengatakan kepada Nabi kata-kata ra'ina, mereka senang. Karena mereka dari segi bahasa mereka kan kata-kata ra'ina itu adalah kata-kata yang enggak baik. Nah, fasurru maka senang, bahagia mereka orang-orang Yahudi. Fasurru maka menjadi senang. Di apa? Surru dibuat menjadi senang. Siapa? Orang-orang Yahudi. Bidzalika dengan yang demikian itu perkataan ra'ina. Jadi orang Yahudi ketika mendengar sahabat mengatakan kepada Nabi ra'ina malah senang. Wa khatabu dan mereka itu mengkhitab atau apa? Berbicara biha dengan kata-kata ra'ina an Nabi kepada Nabi. Jadi kata mereka, kalau mereka itu ngomong sama Nabi, mereka itu ternyata ngomong juga kata-kata ra'ina. Niru kayak sahabat juga. Nah, tapi kan tujuan mereka pasti mengejek. Orang-orang Yahudi kalau ngomong sama Nabi kata ra'ina, tujuannya kan mengejek Nabi. Pengen mengatakan apa? Kata-kata menyumpahin. Pengen mengatakan apa? Menghendaki makna bodoh, mana teledor. Ya kan? Nah, karena sekarang ini makna satu kalimat ada mempunyai dua makna yang berbeda. Ternyata ini sekarang menjadi apa? Senjata orang-orang Yahudi. Mereka itu pengen ngajak-ngajak Nabi, maka dilarang orang mukmin dengan mengucapkan ini kata-kata. Fahnuhiya maka dilarang. Al mukminun akan orang-orang mukmin anha daripada kata-kata ra'ina. Sekalipun sebenarnya kan kalau dari segi bahasa Arab maknanya bagus, tapi dari segi bahasa Yahudi maknanya buruk. Ini menjadikan menjadikan orang-orang Yahudi malah mengolot-ngolot Nabi. Jadi dilarang sekarang. Waqulu dan katakanlah oleh kalian kata Allah. Allah sekarang mengatakan kepada kita orang-orang beriman, mengatakan kepada juga para sahabat di zaman Nabi, qulu katakanlah oleh kalian badalah, maksudnya apa? Badalha gantian daripada kata-kata ra'ina. Ada aja lagi kata-kata yang lain sama maknanya dengan ra'ina. Tapi apa? Hanya enggak sama dengan bahasa Yahudi. Waqulu dan katakanlah oleh kalian ay badalha akan gantiannya undurna. Pandanglah olehmu akan kami, perhatikanlah olehmu akan kami, sama aja. Kata-kata ra'ina sama kata-kata undurna. Ay undur ilaina, perhatikan ilaina kepada kami, amati akan kami, perdulikan akan kami. Wasma'u dan juga kata Allah apa? Wasma'u dengarlah oleh kalian. Ini sekarang Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Katakan undurna, sampai situ aja. Setelah itu sekarang kata-kata wasma'u ini ataf kepada waqulu, bukan ataf kepada undurna, ya kan? Harus diperhatikan. Wasma'u sekarang atafnya kepada qulu, bukan kepada undurna. Jadi katakan undurna itu sudah cukup. Sekarang kata Allah lagi memberikan pesan kepada kita, wasma'u dan dengarlah oleh kalian ma tu'maruna bihi, sesuatu yang diperintahkan kalian bihi dengannya. Pendengaran bagaimana? Sima'a qabulin akan pendengaran menerima. Sima'a qabulin akan pendengaran menerima. Bukan hanya semata-mata mendengar tapi enggak menerima apa yang diarahkan, apa yang diperintahkan. Walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir azab alimun yang menyakitkan. Alim dengan makna apa? Mu'limun yang menyakitkan.
Apa itu azab yang alim, yang mu'lim itu? Huwan nar, yaitu adalah api neraka. Bagi mereka api neraka. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Ma yawaddu, tidaklah menyukai, tidaklah menginginkan, alladzina kafaru, oleh orang-orang yang kafir. Alladzina kafaru, oleh orang-orang yang kafir. Tidaklah menginginkan oleh orang-orang yang kafir. Orang kafir yang mana? Min ahlil kitab, dari golongan ahlil kitab, daripada orang Yahudi atau Nasrani, ya kan? Walal musyrikin, dan juga tidak menginginkan, tidak menyukai oleh golongan oleh orang kafir, al musyrikin, daripada golongan musyrik. Jadi tidak wala atafkan kepada apa? Kepada min ahli kitab. Tidaklah menyukai, tidaklah menginginkan oleh orang-orang yang kafir, pertama daripada ahli kitab. Wala, dan tidak juga yang kedua sekarang apa? Al musyrikin, daripada golongan orang-orang musyrik yang bukan ahlul kitab. Minal Arab, orang-orang musyrik, minal Arab, daripada kalangan Arab. Atfun ala ahli kitab, ini kata-kata walal musyrikin itu ataf kepada kata-kata ala, atas ahli kitab, kata-kata ahli kitab. Walal musyrikin ataf kepada kata-kata apa? Min ahli kitab. Wa min, dan min. Jadi apa? Sekarang kan pertama tadi apa? Kata-kata walal musyrikin itu dulu ataf kepada ahli kitab. Jadi tidaklah menyukai oleh orang-orang kafir daripada ahli kitab, dan tidak juga menyukai oleh orang-orang kafir dari kalangan musyrik. Nah, minnya sekarang kan kata-kata min, ma yawaddul ladzina kafaru min. Nah, minnya ini kata beliau lil bayan, untuk menjelaskan orang-orang kafir yang mana? Daripada kalangan ahli kitab dan daripada kalangan orang-orang musyrik. Nah, tidaklah mereka itu menginginkan, sama ada orang kafirnya itu ahlul kitab atau orang kafir daripada musyrik orang Arab, mereka itu tidak menginginkan, tidak menyukai an yunazzala alaikum, bahwa yunazzala, diturunkan, alaikum, atas kalian. Minnya itu apa? Zaidatun, kata beliau. Zaidah artinya tambahan. Apa tambahan? Artinya zaidatut ta'kid, tambahan penguat. Bukan berarti apa? Tambahan gak ada gunanya, bukan kan? Tambahan artinya tambahan penguat bagi kata-kata. Dan ketika kita katakan min zaidah tambahan, artinya ini min tidak diartikan seperti min biasa dengan makna biasa kan kita artikan daripada, bukan. Sudah kita nggak artikan. Jadi langsung aja, tidaklah menginginkan orang-orang kafir daripada orang yang ahli kitab atau orang-orang musyrikin Arab. Mereka itu tidak menginginkan, tidak menyukai an yunazzala, bahwa diturunkan alaikum, atas kalian, min khairin, langsung kita artikan apa? Min khairin, akan kebaikan. Mereka itu tidak menginginkan diturunkan atas kalian min khairin, akan kebaikan. Apa yang dimaksud kebaikan di sini? Ai wahyin, akan wahyu. Mereka enggak menginginkan itu. Wahyu min rabbikum, dari Tuhan kalian. Kenapa mereka enggak mau apa diturunkan kebaikan, gak mau diturunkan wahyu atas kalian? Itu apa? Hasadan lakum, karena hiri lakum, bagi kalian. Wallahu yakhtassu birahmatih, dan Allah yakhtassu, mengkhususkan, mengkhususkan birahmatihi, dengan rahmatnya. Maksud rahmat di sini apa? Ai binubuwatihi, dengan kenabian dari Allah. Allah ngasih kenabian itu, Allah mengkhususkan ini jadi nabi, ini enggak jadi nabi. Itu Allah mengkhususkan dengan itu, may yasha, akan orang yang Allah inginkan. Jadi nggak bisa orang apa? Nggak beriman misalnya sama nabi. Kenapa? Ya kan ada, kita tahu orang-orang Yahudi, mereka itu banyak gak mau beriman kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka itu berpikir bahwasanya yang akan menjadi Nabi akhir zaman daripada kaum mereka yang lebih berhak. Orang-orang Yahudi, mereka itu menyangka bahwasanya mereka orang kalangan Yahudi lebih berhak untuk menjadi Nabi. Kenapa malah datang Nabi dari suku Arab? Mereka enggak menyukai itu, maka mereka iri itu. Dan juga orang-orang Arab pun juga mereka sebagian iri juga sama Nabi. Seperti apa? Abu Jahal. Seperti yang kita ketahui kan, Abu Jahal orang Arab,
tapi ternyata dia itu nggak mau beriman sama Nabi. Apa alasannya? Kan dikatakan pada suatu hari ada orang yang ngomong sama Abu Lahab. Ini kata dia, orang kafir juga seingat kita. Kata dia, Abu Lahab, apa penyebab kamu nggak mau beriman? Muhammad ini salah atau bagaimana? Kata Abu Lahab, dulu kami suku Bani Naufal atau Banu Abdus Syams, sukunya Abu Lahab, kami sama suku Banu Hashim kafarasirihan, seperti dua kuda yang saling berbalapan. Nah, ketika datang seorang nabi daripada suku Bani Hashim, bagaimana kami pengen mendatangkan nabi juga dari kalangan kami? Nggak bisa. Karena kami nggak bisa bersaing sekarang dengan suku Bani Hashim, maka kami sudah nggak mau beriman sama Muhammad. Itu alasannya. Hasud, hiri. Sama ada orang Yahudi, mereka itu hiri karena mereka itu nganggap Nabi akhir zaman dari suku Yahudi, atau bahkan orang Arab pun juga begitu. Mereka suku yang mereka itu memang bersaing dulunya sama sukunya Nabi, suku Bani Hashim. Mereka banyak yang gak mau beriman, di antaranya Abu Jahal. Padahal dia percaya Nabi itu benar, Sampai-sampai dikatakan walaupun Abu Jahal ini enggak beriman sama Nabi, kadang-kadang ketika Abu Jahal itu ada punya barang, pengen dititipkan, cari tempat yang aman di mana nitipkan barang, nitipkan sama Nabi juga. Kan seperti yang kita ketahui, Nabi ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Nabi itu kan menjadikan Sayyidina Ali di rumah beliau. Dan ketika itu Nabi menitipkan kepada Sayyidina Ali akan amanah-amanah para masyarakat. Jadi Sayyidina Ali berhijrah, setelah Nabi hijrah baru Sayyidina Ali. Kenapa? Karena mempunyai tugas. Ini ada amanah punyanya si fulan, si anu. Ini punya si anu, ini punya si anu. Ada titipan orang. Padahal pemilik titipan itu banyak orang musyrik. Jadi mereka itu nggak mau beriman sama Nabi, tapi mereka itu semuanya percaya Nabi itu adalah orang yang sangat amanah. Walaupun gak beriman, tapi nitip barang kalau supaya nggak hilang, taruhnya kepada Nabi. Taruhnya nitipkan kepada Nabi. Nah, jadi sebenarnya mereka itu hiri. Tapi kata Allah wallah, dan bermula Allah yakhtassu mengkhususkan birahmatihi dengan rahmatnya, yang mana dikehendaki di sini rahmat itu adalah nubuwati, kenabian yang Allah berikan, kenabian dari Allah. Allah mengkhususkan itu man yasha akan orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan bermula Allah dzu yang mempunyai al fadlil azim, anugerah yang besar. Walamma ta'ana, dan manakala ta'ana mencela, atau kita artikan juga mengaibkan, al-kuffar oleh orang-orang kafir, fin naskhi pada permasalahan penasakh, pada permasalahan nasakh, pada permasalahan penghapusan sebahagian ayat, pada penghapusan sebahagian ayat. Kadang-kadang kan kita tahu, kadang-kadang misalnya ada yang dihapus ayatnya tapi hukumnya ada, kadang-kadang dihapus hukumnya tapi ayatnya masih ada, terkadang dihapus ayatnya dan hukumnya juga dihapus, ya kan? Terkadang ada ayat, dan kebanyakan ada ayatnya, hukumnya juga tetap ada, ya kan? Itu kalau itu ya nasakh sebenarnya kan, memang. Tapi kadang-kadang kan bisa dinasakh ayatnya, atau hukumnya tetap ada, atau dinasakh ayat sama hukum-hukumnya. Nah, jadi mereka itu mempermasalahkan. Mereka itu menganggap ini aib. Kata mereka, kok sekarang ada yang namanya Al-Quran dinasakh, dihapus. Nah, waqalu, dan mereka itu mengatakan inna Muhammadan, kata mereka, bahwasanya Muhammad, kata orang-orang kafir, ya'muru, dia itu memerintahkan, ashabahu, akan teman-temannya, al-yauma, pada hari ini, bi'amrin, dengan sebuah perintah, wa yanha, dan ia Muhammad itu nanti malah melarang, anhu, daripada itu perkara yang tadi diperintahkan, ghadan, pada hari esok,
Jadi kata mereka Muhammad itu hari ini kadang-kadang memerintahkan dengan sebuah perintah, esok hari malah melarang daripada itu sebuah perkara, malah dilarang. Hari ini diperintahkan, esok hari dilarang kata mereka. Ini kan apa? Mereka itu pengen mencela masalah nasakh. Nah, nazala, maka manakala mereka itu mencela Nabi dengan itu, nazala Allah menurunkan atau nazala turun ayat. Apa ayatnya? Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ma nansakh, apapun sesuatu. Apapun sesuatu. Ma ini apa? Syartiyah, syarat. Apapun sesuatu. Kan sekarang kita jadikan syarat. Nansakh, kami hapus. Min ayatin, daripada ayat. Apapun sesuatu yang kami hapus daripada ayat. Nazala, yang mana itu ayat nazala yang telah turun hukmuha, oleh hukumnya. Manansakh min ayatin, atau bisa juga apa? Manansakh min ayatin ay nuzil, atau bisa kita ganti aja nuzil. Manansakh ay nuzil. Nuzil itu apa artinya? Kami hapus. Nuzil manansakh, tidak apapun sesuatu. Nansakh, kami hapus, min ayatin, daripada ayat. Nah, ay sekarang tafsir daripada nansakh. Ay nuzil, kami hilangkan. Nuzil, kami hilangkan. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari, azala yuzilu. Setelah itu ketika azala yuzilu kan karena sekarang apa menjadi tafsir bagi kata-kata nansakh, yang mana nansakh majzum, kita majzumkan juga nuzil, tapi ketika kan asalnya nuzil, setelah itu karena bertemu dua yang sukun maka kita hapus juga ya-nya. Jadi asalnya kan nuzilu, setelah itu jadi nuzil, setelah itu jadi nuzil. Jadi nuzil. Jadi ini sekarang tafsir daripada kata-kata nansakh. Ya luar biasa, sebenarnya kan mirip sama-sama kan kata-kata, bisa kalau orang sekilas bisa melihat apa? Nazala. Tapi sebenarnya kayaknya apa? Lebih tepat nuzil. Jadi kata-kata apa ini sekarang tafsir daripada kata-kata nansakh. Jadi kan asalnya azala yuzilu, nuzilu. Karena majzum jadi nuzil. Bertemu dua sukun maka kita hapus ya-nya. Jadi nuzil. Ma nansakh ay nuzil. Apa? Kami hilangkan. Kami nuzil, kami hilangkan, kami hapus. Hukmuha, apa akan hukumnya. Ima ada kalanya kami hapus hukumnya itu apa? Ma'alafdhiha, serta lafadznya. Dihapus serta lafadznya. Atau tidak serta lafadznya. Artinya apa yang dihapus? Hanya hukum, tidak lafadz. Nuzil hukmuha imma ma'alafdhiha aula. Kami hilangkan akan hukumnya. Ada kalanya kami menghilangkan itu serta menghilangkan lafadznya juga, atau tidak apa hanya dihilangkan hukumnya aja. Wa fi qiraatin, dan pada sebuah qiraat yang lain, bidhammin nun, dengan dhammahnya nun. Min daripada kata min, daripada ansakha, kata-kata ansakha. Jadi apa? Bidhammin nun sekarang ini bacaannya nunsikh. Manansakh, atau bacaan yang lain apa? Manunsikh. Daripada ansakha yunsikhu. Apa maksud apa nunsikh? Na'muruka au jibrila binaskhiha. Tidaklah kami itu apa? Na'muruka, memerintahkan akan engkau. Apa tadi syaratkan atau apapun sesuatu, nunsikh, kami memerintahkan akan engkau. Na'muruka, kami memerintahkan akan engkau. Au jibrila, atau kami memerintahkan akan Jibril. Binaskhiha, dengan menasakhnya, dengan menghapusnya. Jadi apapun sesuatu yang kami itu memerintahkan engkau atau memerintahkan akan Jibril daripada menghapusnya, min ayatin, daripada satu ayat, au nunsiha. Tapi sekarang ini kan bacaan kita. Tapi sekarang yang dikehendaki Imam Suyuti
di sini adalah bacaan nunsiah. Ya mungkin karena cetakan di kita ini mungkin nggak memperhatikan apa yang dikehendaki beliau. Jadi sekarang beliau akan membahas dengan qiraat nunsiah, itu yang lebih dulu. Nunsiah au nunsiah. Ma nansakh min ayatin au nunsiah au nunsiah. Apa makna nunsiah? Ai nuakhiruha, kami tunda akannya. Nuakhiruha, kami tunda akannya, atau nuakhirha, kami tunda akannya. Fala nuzil, maka kami tidak menghapus hukmaha, akan hukumnya. Wa narfa'u, dan kami mengangkat tilawataha, akan bacaannya. Jadi apapun sesuatu yang kami hapus daripada ayat, atau nunsiha, atau kami tunda akannya, kami nggak hapus hukumnya, tapi kami angkat bacaannya. Itu maksud nunsiha. Kami nuakhiruha, kami tunda akannya. Artinya apa maksud kami tunda? Maka kami tidak hapus hukumnya, dan tapi kami itu angkat akan bacaannya. Hukumnya dihapus, akan tetapi hukumnya tetap, akan tetapi bacaannya dihapus. Itu makna daripada nunsiha. Nunsiah. Atau ada makna yang kedua bagi kata-kata nunsiah. Au nuakhiruha, kami tunda akannya, fil lauhil mahfuz, pada lauhil mahfuz. Jadi kata Allah apapun sesuatu yang kami hapus daripada ayat, atau kami tunda, dengan artian dengan artian dihapus hukumnya, tidak dihapus hukumnya tapi dihapus bacaannya, atau dengan artian yang lain nunsiaha, kami tunda akannya pada lauhil mahfuz, belum diturunkan. Kami tunda akannya pada lauhil mahfuz, belum diturunkan. Wa fi qiraatin, dan pada qiraat, pada sebuah qiraat yang lain, bila hamzin, dengan tanpa hamzah, yaitu bacaan kita nunsiha, bacaan kita sekarang. Ini sekarang bacaan kita wa fi qiraatin bila hamzin, artinya nunsiha, bacaan yang biasanya kita baca. Ini kata-kata nunsiha minan nisyan, diambil daripada kata-kata nisyan. Nisyan artinya lupa. Ai nunsikaha, kami lupakan akan engkau akannya. Nunsiha ai nunsikaha, kami lupakan akan engkau akannya. Apa maksud kami lupakan akan engkau akannya? Ai namhuha min qalbik, kami hapus akannya, min qalbika, dari hati engkau. Ini sekarang arti daripada kata bacaan nunsiha. Ini bacaan yang kita baca. Artinya kami hapus akannya dari hati engkau. Jadi apapun yang kami hapus daripada ayat, dan apa yang kami tunda, nunsiha, dengan bacaan nunsiah, kami tunda dengan artian dihapus bacaannya, tetap hukumnya, atau dengan artian ditunda, artinya belum diturunkan, masih di lauhil mahfuz. Atau nunsiha dengan artian kami hapus akannya daripada hati engkau. Itu semuanya tidaklah apapun yang terjadi daripada itu semua, tujuannya apa yang kami akan lakukan setelah itu, kata Allah, na'ti bi khairin, kami akan mendatangkan. Ini sekarang menjadi jawab syarat. Wa jawabus syarti, dan bermula jawab syarat na'ti, yaitu kata-kata na'ti. Jadi apapun sesuatu yang kami lakukan daripada itu semua tadi, na'ti, kami akan mendatangkan, bi khairin, dengan sesuatu yang lebih baik, minha, dibandingkannya, anfa, sesuatu yang lebih manfaat, lil ibad, bagi hamba, bisulah, dengan sesuatu yang lebih mudah, au kasratil ajri, atau
banyaknya pahala. Jadi kadang-kadang ada yang namanya nasakh. Itu kebanyakannya kan nasakh dinasakh daripada sesuatu yang daripada yang susah kepada yang lebih mudah. Itu yang kebanyakannya. Atau seandainya enggak juga ya mungkin ada kadang-kadang dinasakh kepada sesuatu yang berat atau kepada sesuatu yang sepadan. Tapi itu nanti faedahnya dipindah daripada sesuatu yang lebih banyak pahalanya kepada sesuatu yang lebih banyak pahalanya. Kan itu nanti pembahasan di usul, ada kan pembahasan yang namanya nasakh. Ada nasakh kepada yang ashal, yang lebih mudah. Ada nasakh kepada yang aghlaq, yang lebih susah. Ada nasakh kepada musawi, sesuatu yang seimbang. Itu pembahasan di dalam ilmu usul. Nah, au misliha, kami mendatangkan daripadanya au misliha atau seumpamanya juga. Fit taklif pada pembebanan, was-sawab dan pada pahala. Jadi apapun yang kami hapus, apapun yang kami nasakh atau kami lupakan daripada hati engkau, atau kami hapus hukumnya tapi kami tetapkan daripada ayatnya, atau yang kami tunda belum kami turunkan dari Lauhil Mahfuz. Nah, kami akan mendatangkan bi khairin minha dengan yang lebih baik, au misliha atau seumpamanya pada pembebanan dan pada pahala. Alam ta'lam, apakah kalian enggak mengetahui annallah, bahwasanya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, mampu. Wa minhu, dan daripadanya sesuatu yang Allah mampu untuk melakukannya An-nasakh, yaitu adalah menasakh ayat dengan ayat yang lain. Menasakh akan ayat atau menasakh daripada hukum. Wa tabdil, dan Allah mampu juga untuk mengganti. Nasakh dan at-tabdil, dan mengganti. Jadi enggak masalah, memang sebenarnya bagi Allah enggak bukan sesuatu yang masalah. Tapi ya memang orang-orang yang enggak beriman aja, mereka itu kan mencari-cari, pengen menyalahkan. Wal istifhamu lit taqrir, dan bermula istifham lit taqrir, bagi menetapkan. Kan kata Allah, alam ta'lam, apakah kalian enggak mengetahui? Artinya maksud Allah kalian kan tahu aja. Kan itu istifham, bukan Allah nanya apakah kalian enggak mengetahui. Allah tahu mereka itu mengetahui. Ya kan? Tapi sekarang takrir, kan kalian sudah tahu aja, kata Allah. Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Alam ta'lam, apakah kalian enggak mengetahui annallah, bahwasanya Allah lahu, baginya Allah, mulkus samawat, kerajaan langit. Mulkus samawat, kerajaan langit-langit, kekuasaan langit-langit, wal ardi, dan kekuasaan bumi, kerajaan bumi. Yaf'alu, Allah melakukan, fihima, pada keduanya, langit dan bumi, ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Gak ada yang bisa menolak kehendak Allah di permukaan bumi dan di langit. Gak ada yang bisa menolak daripada kehendak Allah. Wa ma lakum, dan tidak ada lakum bagi kalian, min dunillah, dari selain Allah, ay ghairihi, selain Allah. Min dun sama aja kan, dunillah atau ghairillah, dari selain Allah. Min ini zaidah takit, tambahan penguat. Dan tidak ada lakum bagi kalian min dunillah, dari selain Allah, min waliyin, min waliyin seorang pengurus. Wa ma lakum, dan tidak ada lakum bagi kalian min dunillah, dari selain Allah, min waliyin, seorang yang mengurus, ay yahfazukum, yang menjaga akan kalian. Enggak ada yang menjaga kalian, yang mengurus akan kalian selain Allah. Wala nasir, dan juga enggak ada yang akan menolong kalian selain Allah. Seandainya Allah pengen memberikan kepada dia itu kemudaratan, enggak ada yang bisa mengeluarkan dia daripada kemudaratan yang sudah ditentukan Allah. Yamna'u, jadi wala nasir, dan tidak ada bagi kalian dari selain Allah nasir, daripada yang menolong. Yamna'u, yang menegah, azabahu, akan azabnya Allah, ankum, daripada kalian. In atakum, jikalau atakum
datang ia azabkum akan kalian. Jikalau datang kepada kalian azab dari Allah, gak ada yang bisa menghindarkannya selain Allah, gak ada yang bisa menghindarkannya. Wa nazala dan turun ayat ya kan nanti. Wa nazala dan turun lamma manakala sa'alahu menanyakan akannya Nabi ahlu Mekah oleh penghuni kota Mekah. Mereka itu sa'ala bukan menanya, meminta. Sa'alahu meminta akannya Nabi. Sa'alahu meminta akannya Nabi ahlu Mekah oleh penghuni kota Mekah, oleh penduduk kota Mekah. Apa yang mereka minta? An yuwassi'aha, bahwa meluaskan ia Nabi akannya kota Mekah. Wa yaj'ala as-safa dhahaban, dan mereka itu meminta Nabi untuk menjadikan dan menjadikan ia Nabi as-safa akan gunung Safa zahaban menjadi emas. Ini kan memang kebiasaan orang-orang yang kafir. Mereka itu nggak mau beriman. Setelah itu pengen para nabi itu, kami kata mereka mau beriman sama kalian, tapi turutin apa yang kami inginkan dengan otak kami. Kami pengen Mekah dijadikan lebih luas. Ini gunung di sekitar Mekah, alihkan ini gunung, alihkan ini gunung. Sekarang di Mekah ada gunung Safa. Kami pengen dengan otak kami dijadikan ini gunung menjadi emas. Jadi seakan-akan Nabi itu ya jadi suruhan. Ya seakan-akan yang namanya kenabian itu main-mainan. Pengen semuanya itu harus sesuai akal mereka. Kadang-kadang ketika ditunjukkan akan mukjizat, kadang-kadang mereka juga gak beriman. Seperti ketika mereka itu meminta kepada Nabi untuk membelah akan bulan. Maka Nabi belah bulan dan mereka itu semuanya melihat akan bulan terbelah. Ujung-ujungnya mereka mengatakan? Kata mereka, ini sihir dari Muhammad. Jadi mereka itu pengen segala sesuatu ya jadi main-mainan mereka aja, ya kan, nggak keserius. Mereka minta untuk diluaskan kota Mekah dan meminta untuk gunung Safa menjadi emas. Nah, maka Allah menurunkan ayat beliau. Nazala, Allah menurunkan turun ayat am turiduna an tas'alu rasulakum. Artinya bal. Bal tetapi aturidun. Turidun tafsirnya bal aturidun. Apakah bal aturidun, tetapi apakah turidun kalian pengen? Bal aturidun, tetapi apakah turidun kalian pengen? Antas alu, bahwa kalian meminta rasulakum kepada rasul kalian. Kama su'ila Musa, sebagaimana su'ila diminta orang Musa akan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa diminta oleh kaumnya dengan berbagai sesuatu. Aisyah alahu, meminta akannya Nabi Allah Musa qaumuhu, oleh kaumnya. Min qabl, dari sebelum. Min qabl, dari sebelumnya. Min qaulihim, daripada perkataan mereka. Arinallaha jahrah, kata orang-orang Yahudi kepada Nabi Allah Musa, arinallaha jahrah, tunjukkan kepada kami akan Allah jahrah, secara nyata. Itu kata orang Yahudi. Nah, ini sama aja sama orang-orang Mekah. Apa yang mereka pengen, apa yang terlintas langsung minta, pengen ini. Kalau begitu ya nggak ada yang namanya ujian di dalam dunia. Sekarang kita itu diuji dengan keimanan. Allah sudah memberikan kepada kita akan bukti akan wujudnya beliau. Sudah banyak sesuatu kan, bahkan segala sesuatu sudah menunjukkan akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah cukup. Sekarang tugas kita menggunakan akal kita, tugas kita menggunakan hati kita, gerakan ini sampai kita memperdapati akan hakikat. Ya kan? Ini sudah. Adapun seandainya mereka ini pengen ini. Kalau ditunjukkan ini baru kami beriman. Kalau ditunjukkan ini baru kami beriman. Kalau begitu ya nggak ada yang namanya beban keimanan. Itu sebelum orang nanti akan beriman. Sekarang dari sini ujian. Kita sudah melihat akan bukti yang mana ini sekarang kita tinggal menggunakan otak kita yang jernih, menggunakan hati yang bersih. Sekarang kita bisa melihat semuanya dengan jelas.
Ini sekarang ujian bagi kita. Kalau mereka itu pengen semua segala sesuatu atas apa yang mereka inginkan, apa yang mereka hawa nafsukan, itu nggak ada lagi namanya ujian, ya kan? Jadi mereka itu mengatakan apa? Arinallaha jahrah, kata mereka, tunjukkan kepada kami akan Allah jaharatan secara nyata. Wa ghairi dzalik, dan selain yang demikian itu ada kata-kata yang lain banyak daripada permintaan mereka yang aneh-aneh. Sampai-sampai kan diceritakan apa ketika di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam kan Allah Subhanahu wa taala menurunkan akan kepada orang-orang pengikutnya Firaun akan misalnya akan bala. Setelah itu ketika turun bala, mereka itu datangin Nabi Allah Musa. Kata mereka apa? Memintakan kepada Tuhan kamu untuk apa? Menghilangkan ini musibah. Didoakan. Kata mereka apa? Kalau kamu mendoakan kami akan beriman. Didoain. Setelah itu hilang daripada itu bala. Ternyata mereka gak mau beriman. Setelah itu nanti akan kena tertimpa bala yang lain, ditimpakan oleh Allah dengan bala yang lain. Setelah itu mereka datangi Nabi Musa, mintakan kepada Allah supaya dihilangkan ini bala. Kalau dihilangkan kami akan beriman. Setelah itu didoain oleh Nabi Musa. Setelah didoain memang hilang itu bala. Ternyata masih nggak beriman juga. Ditimpakan Allah bala lagi. Setelah itu apa? Mereka datang lagi kepada Nabi Musa. Kami ini kena bala ini. Mintakan hilangkan. Kami akan beriman. Ternyata ujung-ujungnya nggak beriman juga. Memang kan apa? Kalau orang yang memang hatinya nggak terbuka, ya sekalipun apa melihat akan yang namanya bukti banyak, nggak akan mau beriman. Itu kan dari Allah yang membukakan hati seseorang. Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Wa may yatabaddalil kufra, wa may yatabaddal, dan barang siapa yatabaddalil kufra apa mengganti akan kekufuran bil iman dengan menukarkan keimanan. Artinya dia ambil kekufuran, keimanannya dia kasih, dia hilangkan, dia buang keimanannya demi mengambil kekufuran, dia rela menjual keimanan. Menggantikan kekufuran bil iman dengan menukarkan keimanan. Dia tukarkan keimanannya, dia jual keimanannya. Ay ya'khudhuhu, mengambil iyahu akannya kekufuran, badalahu gantian daripada iman. Iman dilepas, diambil kekufuran. Bagaimana ini mengganti kekufuran dengan keimanan? Artinya melepas kekafiran, mengambil kekufuran, meninggalkan daripada keimanan. Itu bitarkin nazari, dengan meninggalkan an-nazar, pengamatan, fil ayatil bayyinat, pada ayat-ayat yang jelas, waqtirahi ghairiha, dan mencari-cari ghairiha selainnya. Sudah ada aja ayat-ayat yang jelas, bukti Allah Subhanahu wa taala, ada Al-Qur'an, ada bukti-bukti kebesaran Allah, sudah ada aja. Ternyata mereka itu malah enggak mau. Kata mereka pengen ini, pengen bukti ini, pengen bukti ini, pengen bukti ini. Itu kan iktirah namanya. Cari-cari yang lain. Ya kan? Padahal sudah ada aja. Itu cara mereka untuk ya mengganti kekafiran dengan keimanan. Mereka ambil kekafiran, mereka buang keimanan. Caranya bagaimana? Ya cari alasan. Kata mereka kami nggak mau bukti ini, kami pengen bukti yang ini. Diberikan Al-Quran, diberikan banyak bukti, nggak mau. Pengen bukti yang sesuai dengan akal mereka. Itu kan. Nah, barang siapa melakukan itu tadi, mengganti akan kekufuran bil iman dengan menukarkan keimanan, ya'khudhuhu, mengambil ia akan kekufuran, badalahu, gantian daripada keimanan, bitarkin nazar, dengan meninggalkan an-nazar, mengamati, merundungi, fil ayatil bayyinat, pada ayat-ayat yang jelas, pada bukti-bukti yang jelas, waqtirahi ghairiha, dan mencari-cari ghairiha selainnya, pengen yang lain. Nah, faqad dhalla sawa as-sabil, maka sungguh dhalla, mana dhalla itu kenapa bahasa kita kan biasanya sesat kata kita, atau asal mana itu kan dhalla itu tidak mendapatkan. Faqad dhalla, maka sungguh dhalla, tidak mendapatkan.
Ketika seseorang nggak mendapatkan, artinya apa? Kesesatan itu. Sesat itu sesuatu, artinya nggak ada itu sesuatu daripada dia. Faqad dhalla, maka sungguh tidak mendapatkan sawa as-sabil, akan jalan yang lurus. Gak mendapatkan akan jalan yang lurus. Akhta'a, tersalah maksud sekarang kan. Ketika kita katakan tidak mendapatkan, artinya apa? Akhta'a, apa tersalah, at-tariqal haq, akan jalan yang benar. Kan ketika orang kehilangan benda, kan dhalla anni, misalnya apa, saatu yadi, hilang daripadaku jam tanganku. Dhalla juga arti dengan bahasa Arabnya kan dhalla juga. Artinya dhalla itu artinya gak dapat atau hilang. Atau tapi kadang-kadang kan langsung aja kita artikan dengan sesat, bisa aja, ya kan? Tapi asal maknanya begitu. Jadi faqad dhalla sawa'is sabil, maka sungguh tidak mendapatkan, artinya apa? Hilang daripada dia apa jalan, apa sawa'is sabil, jalan yang benar. Akhta'a at-tariqal haq, tersalah ia at-tariqal haq, daripada jalan yang benar. Nah, was-sawa'u, dan kata-kata sawa kan dhalla sawa as-sabil. Sawa ini kata-kata sawa fil asli, pada asalnya al-wasat, yaitu adalah maknanya tengah. Jadi dia itu tidak mendapatkan sawa as-sabil, akan yang tengah daripada jalan. Akan asal mana begitu kan? Dhalla sawa as-sabil, tidak mendapatkan ia sawa as-sabil, akan yang tengah daripada jalan. Yang tengah daripada jalan, biasanya yang sesuatu yang bagus itu disifatkan dengan sesuatu yang tengah. Artinya nggak belok sini, nggak belok ke sana. Itu namanya tengah. Artinya ketika dikatakan tengah, artinya apa? Sesuatu yang benar. Itu maksud daripada yang tengah. Jadi asal mana sawa, artinya apa? Yang tengah, al-wasat. Wadda katsirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum. Wadda, menginginkan, katsirun, oleh banyak orang, min ahli kitab, daripada ahlul kitab. Apa yang mereka itu inginkan? Law sini kata beliau masdariyah, menjadi launya masdariyah. Ketika kita katakan launya itu masdariyah, kita artikan apa? Bahwa, bukan, ya kan? Lau kita artikan apa? Bahwa, seperti lau itu seperti apa? An. Wadda, menginginkan, katsirun, oleh banyaknya orang, min ahlil kitab, daripada ahlul kitab, lau yaruddunakum, bahwa yaruddunakum, apa, mengembalikan mereka itu, kum, akan kalian. Nah, ketika kita katakan launya ini masdariyah, maka lau ini kita gabungkan sama yaruddunakum, kita takdirkan menjadi masdar. Ini kita jadikan takdirkan jadi masdar, dan ini nanti menjadi apa? Menjadi maf'ul bih bagi kata-kata wadda. Wadda kan fi'il. Sekarang di mana maf'ul bihnya? Itu maf'ul bihnya adalah lau yaruddunakum. Kita takdirkan, kita ta'wilkan lau yaruddunakum kepada apa? Apa? Raddakum. Raddakum. Wadda katsirun min ahli kitabi raddakum min ba'di imanikum. Itu takdirnya. Ditakdirkan lau yaruddunakum dengan raddakum, masdar. Ditakdirkan dengan, kita ta'wilkan dengan masdar. Menginginkan oleh kebanyakan daripada ahli kitab, raddakum, akan mengembalikan kalian. Karena kita katakan launya itu apa? Masdariyah. Raddakum, mengembalikan kalian, min ba'di imanikum, dari setelah keimanan kalian. Kenapa jadi mereka itu pengen mengembalikan kalian? Apa? Belum lagi. Raddakum, mengembalikan mereka itu akan kalian, min ba'di imanikum, dari setelah keimanan kalian. Mengembalikan kalian kemana? Kuffaran, menjadi orang-orang kafir. Kuffaran, menjadi apa? Orang-orang kafir. Itu dululah beliau mengatakan apa? Launya itu masdariyah. Nah, tapi bisa juga sebagian kan ada mengatakan launya itu syarat juga. Ada sebagian mengatakan apa? Launya ini syarat. Ketika launya itu syarat, ya berarti kita bertugas untuk mencarikan jawab syarat. Ya kan? Nah, kalau launya itu syarat, ya sudah, nanti ditakdirkan apa? Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum kuffaran, apa law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran, apa la surru wa farihu biha.
menginginkan oleh orang-orang kafir, kebanyakan daripada ahlul kitab, jikalau mereka itu mengembalikan kalian dari setelah keimanan kalian, kufaran menjadi orang-orang kafir. Nah, jikalau mereka itu bisa melakukan itu, apa jawabnya? Lasurru, maka mereka itu akan menjadi gembira. Niscaya mereka akan gembira. Wa farihu, dan senang. Bidzalik, dengan yang demikian itu ditakdirkan. Apa itu jawab daripada syarat? Jikalau kita katakan launya itu lau syarat. Tapi di sini beliau mengatakan launya itu lau masdariyah. Jadi kita takdirkan tadi kita takwilkan lau sama yaruddunakum menjadi masdar. Menjadi apa itu? Lau yaruddunakum ditawilkan raddakum. Itu radda menjadi maf'ul bih bagi kata-kata wadda. Wadda fa'il, katsirun fa'il. Lau yaruddunakum ditakwilkan menjadi masdar, waddakum itu menjadi maf'ul bih. Yaruddunakum, ya. Jadi mereka itu menginginkan mengembalikan kalian mimba di imanikum, dari setelah keimanan kalian. Kuffara, pengen mengembalikan kalian kuffara menjadi orang-orang kafir. Kenapa jadi mereka itu pengen begitu? Pengen mengembalikan kalian menjadi orang kafir? Kufar, hasadan, karena hiri. Hasadan, karena hiri. Hasadan ini sekarang kata beliau maf'ulun lah menjadi maf'ul lah, atau bahasa kita kan maf'ul li ajlih. Maf'ul lah atau maf'ul li ajlih. Hasadan karena hiri, kainan, yang mana itu hiri? Kainan ada, kainan yang ada, iya hiri tadi, kainan yang ada, apa yang ada? Hiri tadi. Hasadan kainan karena hiri, kainan yang ada, min indi anfusihim, dari sisi diri mereka itu memang ada sifat hiri. Min indi anfusihim, dari sisi diri mereka sendiri. Ay hamalathum, membawa, atau bahasa kita mendorong akan mereka, alaihi, atasnya pengen kalian itu kafir, pengen mengembalikan kalian kepada kekafiran. Apa yang mendorong mereka atas itu? Anfusuhumul khabithah, adalah diri mereka al khabithah, yang keji, yang buruk. Atau bisa juga hamalathum alaihi, mendorong akan mereka alaihi. Apa yang mendorong mereka jadi mereka itu hiri? Anfusuhumul khabithah, yaitu adalah oleh diri mereka al khabithah, yang jelek, yang buruk. Hawa nafsu mereka, kan ada nafsu itu kan derajat. Nah, ketika seseorang nafsunya, jiwanya itu kotor, jiwanya itu jahat, jiwanya itu buruk, ya sudah, bawaannya pengen hiriin orang, pengen menjahatin orang, pengen suudzon sama orang, pengen riya, pengen ujub, pengen menzalimi orang. Itu bawaan daripada jiwa yang khabith, daripada jiwa yang khabith, yang jahat, yang buruk. Nah, bagaimana dirubah itu jiwa yang buruk? Dengan yang namanya mujahadah, dengan yang namanya mujahadah kita melawan akan hawa nafsu kita. Ketika kita lawan hawa nafsu kita sedikit demi sedikit, dia pengen yang buruk, kita lawan, enggak, kata kita. Ketika dia pengen mengajak kita kepada sesuatu yang buruk, kata kita enggak, aku enggak pengen. Kita lawan. Ketika ada sesuatu yang buruk di dalam hati kita, kita lawan, kita enggak benarkan, kita tidak benarkan. Ini sekarang akan berubah, jiwa kita sedikit demi sedikit akan menjadi lebih baik. Jadi caranya dilawan. Kita lawan, kita harus mujahadah melawan hawa nafsu kita. Nah, hasadam min indi anfusihim. Pokoknya itu mereka menginginkan mengembalikan kalian kepada kekafiran karena hiri dari diri mereka, dari sisi diri mereka. Itu mim ba'di ma tabayyan. Mereka itu hiri itu mim ba'di, dari setelah sesuatu tabayyana, yang jelas, lahum, bagi mereka, fit Taurah, pada Taurah, al-haq, oleh kebenaran. Mimbadi, dari setelah ma tabayyan, menjadi jelas. Mimbadi ma tabayyan, dari setelah ma tabayyan menjadi jelas, lahum, bagi mereka, fit Taurah, sesuatu yang di dalam kitab Taurah,
al-haq oleh kebenaran, fi sya'nin nabi pada perkara nabi. Fa'fu. Jadi mereka itu sekarang dikatakan Allah apa? Mereka itu kapan mulai hiri? Kapan mereka itu mulai hiri? Dari ketika sudah yang namanya kabar Nabi, kan Nabi itu dikabarkan di dalam kitab mereka, kitab Taurat. Nah, ketika kabar Nabi itu sudah menjadi jelas, sekarang baru hiri. Karena dulu kan mereka itu tahu bahwa di dalam kitab Nabi, kitab mereka Taurat ada Nabi nanti. Tapi mereka itu menyangka Nabi itu adalah dari suku Yahudi. Sekarang ternyata ketika sudah jelas, kata mereka, kenapa malah Nabi itu jadi bukan dari suku kita? Suku kita paling mulia. Ya, dari situ mulai mereka itu hiri. Mim ba'di ma tabayyan, dari setelah ma tabayyan menjadi jelas bagi mereka al-haq oleh kebenaran. Yang kebenaran yang mereka ketahui Nabi, adanya Nabi, itu sekarang menjadi jelas. Dulu mereka itu ya tahu ada Nabi, tapi mereka itu nyangka Nabi itu dari suku mereka. Ketika sudah jelas bahwasanya bukan dari suku mereka, mulai sekarang ini baru mereka mulai iri sama Nabi. Mulai hasud sama Nabi. Kata Nabi, kata Allah apa anjuran sama Nabi? Kata Allah, fa'fu. Maafin aja sudah. Fa'fu, maka maafkanlah oleh kalian anhum daripada mereka. Apa maksud maafkan? Ai utrukuhum, biarkan. Utrukuhum, tinggalkanlah oleh kalian, hum akan mereka, artinya biarkan, tinggalkan. Wasfahu ai a'radu, berpaling daripada mereka. Fala tujazuhum, maka janganlah tujazuhum, kalian membalas akan mereka. Jangan dibalas sudah. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, tunggu aja hatta sehingga ya'tiyallah, mendatangkan oleh Allah bi amrih, dengan ketentuannya Allah fihim, pada mereka orang-orang yang memusuhi Nabi, minal qital, daripada perintah untuk memerangi, minal qital, daripada perintah atau izin untuk memerangi mereka. Yang mana dikatakan bahwasanya ini kan sekarang ayat ini seakan-akan kan Allah mengatakan belum ada sekarang perintah untuk memerangin, ya kan? Padahal kan ini ayat ini ayat sebenarnya turunnya itu setelah peperangan Uhud. Berarti kita sudah disyariatkan yang namanya qital, sudah disyariatkan yang namanya peperangan. Nah, dikatakan ya memang disyariatkan peperangan kepada Nabi, sudah disyariatkan mulai sebelum diturunkan ini ayat. Akan tetapi masalah memerangi orang-orang ahlul kitab itu, memerangi orang-orang Yahudi itu izinnya setelah peperangan Ahzab aja. Itu lama kan, peperangan Ahzab mungkin ya sekitar tahun berapa, mungkin sekitar tahun 6 kan, itu ya di antara peperangan yang bukan yang terdahulu, bukan terkemudian, peperangan Ahzab. Nah, jadi bukan ini sekarang kata Allah, tunggu aja sampai nanti datang izin untuk memerangi orang-orang Yahudi. Jadi ini izinnya beda sama memerangi orang-orang musyrik yang lain. Ini memerangi orang-orang Yahudi, izinnya itu setelah peperangan Ahzab, itu turunnya setelah peperangan Ahzab. Innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, mampu, kuasa. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa aqimus salah, dan dirikanlah oleh kalian as-salah, akan salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah oleh kalian akan zakat. Wa ma tuqaddimu, dan sesuatu yang kalian dahulukan, kalian lakukan, sama aja kan, kalian dahulukan atau kalian lakukan. Karena sesuatu yang kita lakukan itu artinya kita dahulukan untuk akhirat kita, ya kan? Sesuatu yang kalian dahulukan atau kalian lakukan di anfusikum, bagi diri kalian, min khairin, daripada kebaikan, ay ta'atin, daripada ketaatan, kasilatin, seperti silaturahmi, wa sadaqatin, dan sedekah. Itu semuanya yang kalian lakukan, yang kalian dahulukan, yang kalian transfer untuk akhirat kalian, tajiduh, kalian dapatkan akannya, ay sawabahu, akan pahalanya, indallah, di sisi Allah.
Innallaha bima ta'maluna basir. Bahwasanya Allah bima ta'malun, dengan apa yang kalian lakukan, basir, maha melihat, atau maha mengetahui. Fayujazikum bih, maka Allah yujazikum, membalas akan kalian bihi, dengannya. Setelah itu Allah akan menyambung dan akan menceritakan lagi tentang orang-orang Yahudi, yang mana mereka itu orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya nggak akan masuk surga, nggak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani, kata mereka. Nah, Allah akan membantah perkataan mereka. Wa qalu la yadkhulul jannata illa ma kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mala Allahu qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allahu qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabbatanallahu ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan dan mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'na a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas liwajhihil karim. وثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد ووقانا كل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.